Bismillah, insyaallah parenting class TK Al-Ikhlas Robani mulai kira-kira 2 menitan lagi ya. Insyaallah untuk parenting class sekarang akan ada PowerPoint-nya. Jadi insyaallah untuk orang tua murid atau calon orang tua murid nanti PDF-nya insyaallah akan di-share oleh Bu Admin setelah selesai parenting class. Dan tentu insya Allah kalau emang jam saat ini nggak bisa didengar saat luang gitu. Jadi emang untuk tahun ini udah beberapa kali parenting class TKR itu diadakan secara online dulu karena beberapa hal gitu. Terus juga apa ya, sekarang itu kan TK Al Hasrobani itu lagi ada banyak apa ya, ruangannya itu kan lagi disiapkan untuk tahun ajaran kedua, jadi belum memungkinkan untuk parenting class offline dulu gitu. Insya Allah kalau misalkan nanti Kak sudah siap area kelasnya, area ruangannya untuk parenting class offline lagi, insya Allah akan parenting class offline lagi. Nah jadi untuk sekarang mungkin sampai insya Allah bulan Juni gitu ya, berarti bulan depan ya terakhir parenting class angkatan ke-1 itu diadakan secara online. Baik, hari ini kita akan bahas tentang menyuburkan perilaku positif pada anak usia dini. Nah, jadi ini tuh kan sifatnya sharing ya, karena memang saya juga memang lagi mempelajari ini gitu. Karena kan emang setiap anak itu kan terlahir berbeda ya gitu. Anak kita dengan anak orang lain itu pasti berbeda gitu. Kalau saya sih lihatnya kayak spektrum warna gitu ya. Mungkin ada anak yang warnanya merah muda, ada anak yang warnanya biru, hijau dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya beda. Cuman di sini insya Allah saya mau sharing tentang gimana sih caranya menyuburkan perilaku positif pada anak usia dini gitu. Baik, sebentar. Nah, sebelum sharing lebih lanjut, kita dari definisi dulu ya. Sebenarnya apa sih perilaku positif itu? Sebenarnya saya ambilnya dari istilah bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu positive behavior. Ini juga banyak orang luar juga yang nulis tentang ini. Jadi saya itu juga baca-baca terus ya udah saya tuangkan di sini gitu. Ini juga definisi ini saya ambil dari salah satu web. Intinya perilaku positif itu pada anak-anak dan remaja ya. Jadi parenting class kali ini, materi hari ini sebenarnya bisa juga dipraktikkan sampai anak 10 tahun bahkan sampai remaja gitu. Definisinya lagi, perilaku positif pada anak-anak dan remaja itu adalah tentang bertindak, berbicara dan merespons dengan cara yang membantu dalam bergaul atau berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain di sini bisa dengan orang tua, bisa dengan teman, bisa dengan saudara, nenek, kakek, dan lainnya gitu. Agar tetap aman dan berkembang dengan baik. Perilaku positif juga dapat terlihat berbeda pada usia dan tahap perkembangan yang berbeda. Tapi biasanya mencakup hal-hal seperti berbicara dengan ramah, bisa bekerja sama, bisa menyelesaikan konflik secara efektif dan mengikuti instruksi. Nah, ya jadi emang kan jadi gini, kenapa isu ini diangkat gitu di parenting class kali ini gitu, supaya kita juga bisa fokus sama perilaku anak gitu. Gimana ya biar anak kita tuh bisa berperilaku yang baik gitu. Walaupun sebenarnya perbuatan agresif anak gitu saat ada hal yang tidak enak bagi anak itu juga sebenarnya wajar. Cuman gimana sih biar dalam keseharian anak itu bisa diajak kita ajak kerjasama, terus bisa ramah gitu berbicaranya, tidak marah-marah, tidak ibaratnya apa ya, tidak naik gitu intonasinya kayak gitu. Terus kalau menyelesaikan konflik itu tidak dengan kekerasan dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi pakai bahasa Inggris lagi, nanti insya Allah translate. The key factor in enhancing positive behavior in your child is fostering intimacy and affection in your bone. When children behave disruptively or misbehave,
establishing closeness and warmth can be challenging. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam membangun apa menyuburkan perilaku positif ini, kunci utamanya itu adalah dengan kita dekat sama anak, terus dengan kita hangat sama anak, yaitu balik lagi ke orang tua ya gitu. Jadi cuman memang yang jadi tantangan itu saat anak berperilaku, saat kita mau bangun perilaku positif anak ini, PR-nya itu yaitu saat anak sedang misalkan saat anak sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi apa sih tandanya perilaku positif pada anak? Sebenarnya ini kan 5 ini kan rangkuman lah. Sebenarnya mungkin lebih banyak dari ini. Tapi di sini rangkumannya 5 gitu ya, saya rangkum. Yang pertama, anak itu percaya pada batasan yang orang tua tetapkan dan bermanfaat bagi mereka. Jadi ibaratnya gini, kalau kata orang tua, ayo maghrib masuk, karena kan emang sunahnya kalau maghrib itu anak-anak mainnya di rumah, tidak boleh keluar gitu. Anak itu ya udah, anak percaya kalau misalkan iya udah kalau maghrib itu main di luar, selesai waktunya di dalam rumah kayak gitu contohnya misalkan. 2, termotivasi untuk bekerja sama dengan orang tua. Ya, maksudnya gini, misalkan mau sekolah gitu ya. Ayo, nak kita mandi kan mau sekolah gitu. Anak pun oh iya oke gitu. Asalnya misalkan sebelumnya anak lagi baru bangun tidur lagi main boneka misalkan saat orang tua bilang, "Ayo kita mandi udah waktunya sekolah." Oke, anak pun mau bekerja sama gitu. 3, mengikuti arahan nasihat dari orang tua. Ya gitu saat orang tua kasih tahu misalkan saat orang tua kasih nasihat, anaknya pun mau mengikuti. Nah, 4, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya itu tadi bisa bisa berperilaku ramah gitu, terus nyaman orang lain dekat dia kayak gitu. Dan yang kelima, merasa percaya diri untuk belajar hal yang baru termasuk keterampilan dalam berperilaku positif. Iya, percaya diri juga, saat anak bisa percaya diri juga itu salah satu tanda kalau dia itu punya perilaku positif gitu. Percaya diri dalam interaksi sama orang tua pasti ya, tentu biasanya iya sih. Tapi percaya diri biasanya di lingkungan selain di rumah. Itu juga sebagai tanda kalau dia sudah sudah mulai tumbuh, sudah mulai subur di perilaku positifnya kayak gitu. Selanjutnya, ini. Nah, jadi di sini saya tuh rangkum lagi apa sih yang mendukung anak untuk berperilaku positif. Ini tuh ada 5 sebenarnya, 5 rangkuman. Cuma yang mau saya bahas cuma 1. Kalau yang lainnya insya Allah udah banyak yang bahas gitu. Kalau yang ini yang saya bahas itu nanti yang poin terakhir. Jadi apa sih pendukung anak berperilaku positif? Yang pertama itu kualitas tidur ya. Iya banget. Jadi singkat aja ya. Jadi kalau anak kurang tidur itu kita bisa deh. Kalau anak kurang tidur itu pasti anak tuh jauh lebih cranky gitu. Dan ini kita harus bisa peka. Kalau anak kurang tidur biasanya anak kurang tidur kalau misalkan habis lebaran itu kan biasanya kan ketemu keluarga gitu kan jadi nggak tidur siang kayak gitu. Itu juga kan biasanya anak lebih cranky atau misalkan lagi liburan nggak biasanya di rumah misalkan liburan ke rumah nenek atau liburan kemana gitu itu kan biasanya safar ya perjalanan jauh itu juga biasanya anak jadi kurang tidur. Nah ini kurang tidur juga bisa berpengaruh sama perilaku agresif anak. Jadi kalau mau mendukung secara fisik biar anak berperilaku positif, pastikan anak itu tidurnya cukup, itu 1. Terus makanan sehat dan bergizi. Ini juga penting karena yaitu kalau misalkan banyak kan dokter yang sudah berbicara sekarang untuk anak, konsumsi gula berlebih itu sangat berpengaruh pada tingkat keagresifan anak gitu. Jadi kalau mau anaknya tenang gitu ya, maksudnya nggak banyak berperilaku agresif gitu. Ya kita ya berarti harus bisa menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, kurangi minuman kalau bisa kurangi atau tidak, atau hindari minuman berpemanis, cemilan-cemilan yang tinggi gula gitu. Kalaupun emang nggak bisa sama sekali ya minimal kurangi aja gitu, karena itu juga berpengaruh, kebanyakan gula bikin anak bertindak agresif
Karena kan gimana ya, ini ke anak saya juga perhatikan mungkin anak-anak orang tua di rumah juga ngeh ya kalau misalkan anak kebanyakan gula pasti ada aja gitu tantrumnya, ada aja gelisahnya gitu. Nah, terus kecukupan bergerak, iya. Jadi kalau anak kurang gerak juga, anak misalkan di rumah terus, duduk terus, itu kan sebenarnya kebutuhan gerak itu emang kebutuhan basic anak ya. Jadi makanya mungkin kalau orang tua zaman dulu, misalkan habis mandi pagi gitu, anak itu diajak berjemur di luar rumah, main di luar rumah. Nah itu karena apa? Salah satunya secara nggak sadar itu anak biar bergerak gitu, bergerak entah itu main sepeda atau misalkan lari-lari ke sana kemari gitu. Kalau yang sekolah kan bisa main di sekolah, ada di playground. Nah, kecukupan bergerak juga penting untuk mendukung perilaku positif anak. Nah, terus selanjutnya tidak ada screen time atau sedikit screen time. Maksudnya gadget atau TV ya. Ya. Jadi gini ya. Gadget itu sebenarnya kalau saya itu berpendapat less screen time ya, maksudnya tidak screen time ada tapi sedikit. Nah, ini kalau gadget berlebih pun tidak baik. Intinya gini kan, konsep hidup kita ya, maksudnya dalam hal apapun, entah itu gadget, makanan, minuman atau apapun, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu. Ini juga termasuk dengan gadget. Banyak juga penelitian kalau anak yang terlalu banyak terpapar TV, tontonan HP gitu ya, itu juga meningkatkan tindakan agresivitas pada anak. Kalaupun anak nggak agresif ya anak tuh biasanya jadi pasif antara dua itu. Jadi kebanyakan screen time itu bisa bikin anak jadi agresif atau bisa bikin anak jadi pasif. Pasif dalam artian ya diam gitu, banyak diam. Jadi kalau anaknya diam di rumah itu justru apa ya, kita tuh harus waspada gitu. Kenapa diam aja gitu, kenapa anak nggak mau ngomong, kalau lapar kenapa nggak bilang, kalau mau pipis kenapa nggak bilang. Nah itu harus jadi kewaspadaan buat kita gitu, karena itu berarti kan sinyal tubuhnya itu dia nggak dengar gitu kan ya gitu. Makanya kebanyakan gula, kebanyakan screen time itu, kurang tidur, kurang gerak, itu bisa ngedukung anak bisa jadi agresif atau kebalikannya jadi pasif kayak gitu ya. Nah, poin terakhir yang di sini insya Allah akan di-share di parenting class kali ini, yaitu kondisi lingkungan terdekat anak, yaitu orang tua. Nah, jadi ya mau gak mau ya, suka gak suka, emang baik buruknya anak, benar salahnya anak, itu tergantung orang tua. Dominan banget orang tua gitu. Orang tua berpengaruh besar dalam well-beingnya anak gitu. Kan ada ya, kalau di buku-buku parenting Islami itu pasti bab-bab pertamanya itu pilihlah wanita yang solihah untuk dijadikan istri, ataupun sebaliknya pilihlah lelaki yang solih untuk dijadikan suami. Ya karena emang kalau kitanya baik, ya insya Allah gitu anaknya pun ikut baik gitu. Nah tapi di sini kalau itu kan ranahnya ustadz gitu ya, ahli ilmu agama. Kalau di sini hal-hal parentingnya, praktisnya di sini saya mau kasih sharing gitu gimana sih biar anak tuh berperilaku positif, yaitu dengan membuat special playtime every day. Jadi kita sama anaknya mau berapapun ya, membuat waktu bermain khusus antara aku dan anak saja ya. Jadi ini bisa jadi nggak harus apa ya, nggak harus terstruktur, nggak harus ada kurikulumnya. Pokoknya main sama anak harus dialokasikan sesibuk apapun kita, selelah apapun kita. Insya Allah bisa. Karena apa? Karena di sini saya sharingnya, saya saraninnya itu special playtime-nya itu cuma 5-15 menit saja per hari. Nah, ini kan insya Allah bisa ya. Jadi, kan setiap background orang tua itu berbeda ya. Setiap orang tua punya background yang berbeda. Ada yang bekerja 9 to 5, ada yang work from home, ada yang LDR misalkan sama anaknya, misalkan pergi dinas, misalkan sebulan kerja, sebulan libur, dan lain-lain ya. Itu kan backgroundnya beda. Atau ada yang sering pergi-pergi, tapi kan pasti ada
satu waktu kita tuh ada di rumah sama anak kan. Nah, jadi saat kita ada di rumah harus mulai sekarang harus niatkan untuk membuat waktu khusus, bermain khusus hanya dengan anak. Waktunya cuma sebentar. Kalau belum bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, cuma 5-15 menit sehari antara kita dan anak. Terus ngapain aja nanti pas main? Oke, sini. Jadi nanti pas main itu, bentar. Special playtime. Jadi di sini saya itu maksudnya everyday, tapi ya balik lagi tadi kan, pokoknya gimana pun backgroundnya saat kita di rumah, luangkan waktu 5-15 menit untuk anak. Ini juga kan berlaku kan, misalkan anak saya tuh anaknya 3, anak saya 4. Bisa kan kalau misalkan 5 menit per anak per hari, insya Allah bisa gitu. Karena gini deh, misalkan masak aja itu setengah jam, 1 jam bisa, apalagi main sama anak yang cuma 5 menit, satu anak gitu kan, insya Allah bisa kalau kita mau ya. Nah, jadi tipsnya yang pertama adalah mulai dari hal yang disukai anak. Jadi ya tadi yang kayak tadi saya sebutkan, nggak harus kurikulum, nggak harus mainan mahal, nggak harus beli ini itu. Yang paling mudah dimulai dari hal yang disukai anak. Mungkin kalau di rumah kita bisa perhatiin kan anak itu condongnya lagi suka main apa. Misalkan anaknya suka main Lego, anaknya suka main balok, anaknya suka main mobil-mobilan, anaknya suka baca buku, anaknya suka bantu masak, anaknya suka ngelukis, atau misalkan yang lain-lain, insya Allah bisa kita lihat. Karena kan anak itu kalau suka sesuatu bakal terus dilakuin. Entah itu main air, misalkan main air di rumah itu bakal terus dilakuin. Nah, kita bisa mulai main bareng anak di waktu itu, di hal-hal yang anak suka. Tapi ada tapinya. Tapi jangan dengan main bareng sama anaknya, main bareng misalkan main games online bareng, enggak, jangan. Itu bukan rekomendasi. Main barengnya itu sama hal-hal benda yang bisa dipegang sama anak, yang anak suka gitu. Kalau games online, main games bareng, nonton TV bareng, enggak. Itu bukan waktu special play time ya, bukan waktu spesial bermain. Karena saat anak nonton itu kan interaksi yang intim gitu ya antara kita sama anak itu kan kurang gitu. Malah ya tadi yang saya sebutkan, malah justru kalau terlalu banyak nonton atau main games, anak itu bisa jadi agresif atau bisa jadi pasif, antara dua itu. Itu udah rumus sih. Kalau mungkin bisa lihat anak kita sendiri, kalau kebanyakan gadget, apakah anaknya yang jadi anaknya masuk yang ke agresif, kalau anak atau yang anak pasif. Kalau anak saya jadi agresif gitu, makanya kalau saya yaitu less screen time gitu. Jadi untuk apa ya, dijadwal aja seminggu cuma 1 kali, 1 hari, 1 waktu kayak gitu. Karena ya itu kalau agresif kan bawaannya anak itu kan bisa apa ya, melukai kita gitu, melukai diri sendiri. Nah itu yang terjadi di anak saya, makanya screen time-nya sangat dibatasi. Karena kalau di anak saya terlalu banyak screen time itu malah jadi agresif gitu. Mungkin di anak lain jadi pasif. Nah itu kan beda cerita ya. Nah oke, jadi intinya ulang lagi. Jadi intinya kalau special playtime itu dimulai dari hal yang anak sukai, bukan gadget, bukan games online, karena itu pasti anak suka, tapi bukan itu. Pokoknya hal yang anak sukai, yang bisa disentuh sama-sama, yang bisa dimainin sama-sama sama kita dan anak. Nah, terus yang selanjutnya. Ya, selanjutnya itu satu figur orang tua dalam satu waktu. Nah, ya jadi special playtime itu kalau bisa satu waktu satu figur gitu. Jadi misalkan gini, kita punya 4 anak, 3 anak atau 2 anak. Kan ini yang tadi saya rekomeninnya 5-15 menit ya per waktu, per hari gitu. Jadi misalkan ayah main sama kakak, ibu bisa main sama adik. Atau misalkan kakak misalkan lagi seneng main mobil tuh, ayah bisa main mobil bareng-bareng kakak.
terus adik lagi senang masak-masakan, adik bisa main sama ibu masak-masakan. Waktunya pun bisa beda-beda kan, mungkin ayah main sama kakaknya siang, atau nanti ayah main sama adiknya sore gitu. Itu kan tergantung keleluasaan waktu orang tua gitu kan. Ya intinya satu figur orang tua dalam satu waktu. Jangan bareng-bareng. Ya sebenarnya bareng-bareng boleh, tapi di lain waktu. Ini kan khusus, kan ini judulnya special playtime ya. Special playtime artinya berarti kan waktu bermain khusus bersama anak. Jadi yaitu ibu mau main sama kakak di waktu kapan nih enaknya, setelah pulang sekolah kah, atau setelah makan siang kah, atau sebelum tidur. Ayah juga mau main sama kakak kapan gitu. Itu tinggal diatur-atur sesuai apa ya? Sesuai keleluasaan waktu keluarganya masing-masing. Gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya, nah ini juga yang harus digarisbawahi. Jadi special playtime ini bukan hadiah kita untuk anak, bukan. Karena itu tuh apa ya, mungkin gini kan, karena ya balik lagi kayak tadi saya singgung sebelumnya, karena kan kita tuh punya kesibukan di luar anak ya, tapi harus digarisbawahi kalau waktu yang kita habiskan waktu bermain yang kita habiskan bersama anak itu bukan hadiah kita kepada anak gitu. Maksudnya ya karena sibuk nih, lagi lowong nih, kasih nih free time aku untuk anak, bukan. Tapi special playtime ini adalah rutinitas yang perlu kita bangun, yang perlu kita perjuangkan bersama anak kita. Seberapapun banyaknya anak, seberapapun sibuk kita, harus diperjuangkan. 5-15 menit sehari. Gitu. Nah, lanjut. Nah, terus jadi pas main itu sama anak ngapain gitu. Ya udah, biar ini juga catatan. Pokoknya amati, tapi jangan banyak apa ya, pokoknya perilaku yang selama anak itu tidak melakukan hal yang membahayakan kita, membahayakan anak, gak usah dikomentari, gak usah dikritisi. Ya udah, biarkan aja gitu. Fokus pada apresiasi sikap dan perkembangan anak selama itu tidak membahayakan gitu. Lanjut. Nah, ini nih poinnya. Jadi ya tadi, apa sih yang mau dilakukan? Apa yang harus kita lakukan saat special playtime sama anak? Nah, yang pertama, jelaskan perbuatan anak saat bermain. Jadi kan mungkin ada anak perempuan biasanya suka masak-masakan atau suka role play dengan boneka atau apa gitu ya. Kita bisa jelaskan perbuatannya ya gitu. Kakak bisa buat rumah ya gitu. Atau misalkan, oh kakak masak seblak, masak seblak. Oh, kakak masak apa? Masak nasi goreng ya? Oh iya, kan sambil masak-masakan gitu kan. Atau kakak ini lagi kayuh sepeda ya gitu. Kalau misalkan main sepeda di luar gitu ya. Atau kakak lagi bikin rumah. Kakak lagi lagi bangun gedung gitu. Kayak gitulah. Pokoknya jelaskan apa yang dia lakukan gitu. Terus yang kedua, apresiasi perkembangan atau kemampuan anak secara spesifik. Maaf, ini typo. Spesifik. Jadi mungkin kan kita seringnya gini, ih kamu hebat, wah kamu keren, kamu pintar. Itu kan nggak spesifik sebenarnya, itu terlalu general. Pintar, hebat, bukan berarti nggak boleh ya. Ya boleh-boleh aja sesekali, tapi jangan keseringan, karena itu terlalu general gitu. Dan kalau keseringan bisa jadi beban nih kepada anak gitu. Misalnya, kata mama aku pintar nih, tapi realitanya gitu. Misalkan kayak gitulah. Pokoknya jadi apresiasinya pada hal-hal yang spesifik. Misalkan, kakak bisa bikin tuh ya pak naik sepeda, misalkan kayak gitu. Atau kakak bisa sembuhin boneka kakak yang sakit ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya pujinya sama hal spesifik yang dia lakukan saat itu, kayak gitu, nggak general. Nah terus, ini poin terakhir, ini juga yang saya baru tahu gitu. Ini yang poin terakhir itu, ikuti perbuatan baik anak saat anak bisa saat anak bermain. Ya tadi misalkan, kakak bisa membuat Lego tertumpuk tuh sampai kejatuh, kita ikuti tata caranya
sama kayak yang anak lakukan. Itu tuh ya tadi, itu tuh secara nggak langsung membangun kepercayaan diri anak gitu. Itu tuh secara tidak langsung membangun rasa, oh ternyata aku nih bisa nih, aku tuh capable loh, aku tuh aku tuh berharga ya ternyata, soalnya ibu aku aja, ayah aku aja ngikutin loh apa yang aku lakuin. Nah, kayak gitu. Jadi saat anak misalkan main Lego, saat anak main masak-masakan gitu, kita kita liatin caranya, kita bisa ikuti cara bermain mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah ini hal yang dihindari, hal yang perlu kita hindari saat special playtime ini, kan namanya playtime, waktu bermain. Kalau waktu bermain versi anak itu kan tentu kan senang ya, tertawa lepas gitu, pokoknya bergembira gitu kan intinya. Jadi saat bermain tentu hindari hal-hal yang membuat waktu bermain itu apa ya, tidak 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 jadi kurang gitu ya, kurang bermainnya. Ini tuh bermain atau apa gitu. Pokoknya waktu bermain hindari poin-poin berikut. Yang pertama, hindari mengkritik anak. Hindari. Misal ya, karena kan kita lagi main nih sama anak, jadi kita berusaha untuk lihat kehidupan dari mata anak. Jangan mata kita. Misalkan lagi main Lego. Anak kan ngebangunnya misalkan dalam hati kita kan biasanya nih main Lego tuh kan numpuknya dari yang paling besar ke yang paling kecil, tapi nih anak kok dari yang kecil dulu, kan nanti jadi jatuh dalam hati kita ya. Tapi udah dalam hati aja, nggak usah dikritik anaknya, gimana anak aja, karena kan itu waktunya bermain. Jadi hindari kritik anak karena itu lagi special playtime. Hindari kritik anak. Kedua, hindari ucapan tidak, jangan, berhenti, sudah cukup. Itu kata-kata keramat. Itu kata-kata keramat ya. Jadi jangan diucapkan saat sedang bermain sama anak. Apalagi saat special playtime sama anak, karena itu waktu bonding. Special playtime itu waktu bonding kita sama anak. Jadi jangan diucapkan kata jangan kayak gitu, misalkan kok masalahnya kayak gitu sih, jangan kayak gitu. Jangan jangan diucapkan tidak. Kalau anak misalkan, mama mau ini nggak, mau dibuatin nasi goreng nggak gitu, jangan kayak gitu. Pokoknya jangan kata tidak, jangan, berhenti, sudah cukup. Ini tuh kalau diumpamakan ya, perkataan tidak, jangan, berhenti, sudah cukup itu kalau dalam sepak bola itu kayak kartu kuning, kartu merah ya. Kalau kebanyakan kartu kuning, kalau wasit kebanyakan ngeluarin kartu kuning, kartu merah, nanti pemainnya gimana? Kan jadi marah ya gitu. Jadi kayak pasti nih wasit gitu kan. Ya gitu. Jadi boleh aja nih kita ngomong tidak, jangan, berhenti, atau tidak atau jangan, tapi di waktu-waktu yang emang itu membahayakan. Tapi kalau nggak membahayakan, nggak usah diucapin. Karena kata-kata itu tuh kata-kata keramat. Biar apa? Biar saat kita ngomong tidak, biar saat kita ngomong jangan, itu tuh benar-benar anak tuh dengar. Kalau kita keseringan bilang tidak, keseringan ngomong jangan, saat anak benar-benar bahaya, anak tuh ya bodo amat gitu, paling paling larangan yang udah kayak biasa, padahal itu beneran bahaya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi yaitu tidak atau jangan bisa diucapkan saat memang betul-betul membahayakan. Kayak misalkan di jalan raya banyak mobil, anak tuh main sepeda misalkan kan, belum dia belum aware gitu ya sama lingkungannya, kita bisa bilang itu jangan ke tengah, ke pinggir aja, ke pinggir. Nah itu boleh. Atau misalkan manjat-manjat si papan manjat-manjat ke titian yang nggak kuat gitu ya, bukan kayu misalkan ya. Misalkan manjatnya ke bahan plastik, itu kan rawan ya, rawan jatuh. Nah, itu bisa kayak gitu, bisa kita bilang jangan. Tapi kalau misalkan dia manjatnya ke jendela yang kokoh dari teralis, dari kayu, ya udah, kita tinggal sediakan aja bantal di bawahnya dan kita pegang dari belakang kayak gitu. Nah kayak gitu intinya. Kalau lagi special playtime itu hindari kata tidak, jangan, berhenti, sudah cukup. Enjoy the moment gitu. Lupakan pekerjaan di luar special playtime. Ingat, karena itu cuma 5-15 menit aja. Itu sebentar banget, dari 24 jam itu enggak sepersekian persennya waktu kita gitu. Jadi
hindari mikirin cucian, hindari mikirin cuci piring, hindari mikirin masakan, dan lain-lain. Jangan. Special playtime itu enjoy the moment, hadir sama anak, kayak gitu. Nah, terus juga hindari perintah. Jadi kan kalau special playtime itu ibaratnya aktor utamanya itu anak. Jadi kita nggak usah perintah-perintah gitu. Ya udah gimana anak aja, kita cuma mengamati anak gitu. Anak maunya kayak gimana? Oke, kita turutin. Kita turutin. Anak maunya mau masak pakai Lego gitu, ya udah nggak apa-apa, kita turutin. Anak mau main air di kamar mandi, ya udah nggak apa-apa, kita turutin. Anak mau misalkan mau apa ya? Mau main mobil-mobilan gitu kan. Tapi posisinya menurut kita aneh tuh. Harusnya kayak gini loh Kak, nggak usah, nggak usah. Biarin aja gimana gimana Kakak. Itu terus juga yang poin terakhir, jangan banyak tanya. Ya kita diam aja sih sebenarnya kan. Selama anak itu tidak ngajak kita bicara, ya udah diam aja gitu, amati aja, tunjukkan rasa antusias. Maksudnya jangan banyak tanya tuh kayak gini, oh kakak ini apa kak, oh ini warna apa kak, oh ini merah, kalau ini warna apa, oh gitu, ini coba mana yang besar mana yang kecil, kayak gitu-gitu. Jangan terlalu banyak bertanya karena anak sedang konsentrasi di situ. Jadi gini, ibu-ibu, waktu bermain itu bagi anak itu waktu dia berkembang ya, maksudnya waktu dia belajar banyak hal. Dia belajar tentang banyak hal itu dari bermain gitu. Jadi usahakan waktu bermain itu dia yang jadi aktor utama, bukan kita. Ya. Karena dia itu butuh percaya diri. Jadi ibaratnya gini, di waktu bermain aja orang tua aku banyak intervensi, gimana di waktu-waktu lain gitu kan. Kayak gitu. Jadi gini, kan ada tuh ya, anak cenderung, waktu itu kemarin baca, anak cenderung malas di usia dewasa gitu, ibaratnya kayak nggak ada tujuan hidup, apa ya, gimana ya gitu lah, jadi mageran atau apa. Usut punya usut, karena waktu kecilnya itu terlalu banyak perintah, terlalu banyak kritikan, terlalu banyak larangan, terlalu diservis gitu kan, maksudnya makan tinggal makan dan lain-lain lah, terlalu yang kayak gitu, terlalu ini, dan akhirnya anak tuh nggak bisa struggle gitu. Jadi ya gitu, intinya ya tadi, kalau misalkan waktu bermain, waktu special time, biarkan anak jadi aktor utamanya, kita itu aktor pendukung gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa sih, kalau kan judulnya menyuburkan perilaku positif pada anak. Mungkin kalau mikirnya kayak, oh gimana ya tips-tipsnya atau apa, tapi di sini saya mengangkatnya special playtime. Kenapa kok bermain gitu? Apa hubungannya dengan perilaku positif? Banyak. Seperti yang tadi saya singgung, waktu bermain itu waktu anak belajar banyak hal gitu. Jadi jadi kan kalau pembelajaran untuk anak usia dini kan itu secara tidak langsung ya gitu, seringnya serapnya gitu. Jadi saat special playtime ini kita tuh sebenarnya mengajarkan banyak hal gitu. Pertama, mungkin ya kita bisa ngambil ibrohnya banyak mungkin banyak gitu. Tapi kalau yang saya ambil gitu kan, saat kita menghususkan waktu kita untuk anak, waktu quality time kan, quality time ya, kita taunya kan judul besarnya quality time, itu udah saya bahas di waktu parenting class sebelumnya, bahasa cinta pada anak. Cuma di sini saya tekanin lagi quality time-nya yang seperti apa, yaitu tadi judulnya special play time, jadi waktu khusus bermain. Nah, di waktu bermain ini dikhususkan untuk anak ini, anak itu bisa belajar, oh ternyata orang tua aku itu emang cinta loh sama aku. Anak tuh perlu merasa dia tuh tahu dia tuh dicintai oleh orang tuanya. Dengan apa? Dengan kehadiran kita saat dia bermain gitu. Dengan kehadiran kita saat dia bermain. Dengan hadir bukan secara fisik doang ya, tapi secara fisik, secara mental, secara hati juga hadir gitu. Ya misalkan hadir tapi sambil main HP, itu kan berarti nggak spesial ya, karena ada HP tuh, ada selingkuhan tuh, ada HP-nya simpen dulu gitu. Tapi kalau sesekali buat cekrek foto gitu boleh lah,
saya sih sebenarnya ya kayak gitu. Maksudnya uh, special playtime itu yaitu tadi kan waktu waktu berharga untuk kita sama anak di apa ya disuburkan gitu. Dari bermain anak itu bisa belajar kalau anak merasa dicintai. Anak merasa kalau dia itu bisa karena kan itu tuh modal gitu. Perasaan bisa, perasaan percaya diri itu tuh modal gitu, modal banget untuk apa? Untuk nanti usia selanjutnya gitu. Usia selanjutnya karena usia selanjutnya itu hidupnya itu kan bakal tantangan hidupnya itu kan akan naik, akan lebih sulit gitu. Modal percaya diri itu penting gitu, percaya akan dirinya sendiri ya. Maksudnya percaya diri itu kan identiknya kayak di panggung berani ngomong enggak, tapi mindset dia, oh saya tuh percaya harus punya. Jadi anak tuh kita tuh secara nggak langsung menanamkan apa ya ke secara tidak langsung menanamkan pada alam bawah sadar anak, oke, saya ini bisa loh tanpa tanpa apa ya tanpa salah gitu dalam beberapa waktu saya tuh bisa gitu, saya tuh bisa melakukan hal ini gitu, saya bisa menyelesaikan pekerjaan, saya bisa membuat orang tua saya senang gitu. Karena kan sebenarnya kalau anak usia dini itu 0 sampai 7 tahun, kehidupan anak itu berputar pada dia dan orang tuanya. Anak itu cenderung lebih dengar sama orang tuanya sebenarnya. Enggak dengar, maksudnya lebih niru orang tuanya sebenarnya. Jadi kalau kita bisa mencontoh apa ya? Contoh mencontohkan rasa cinta kepada dia, maka dia akan mencintai dirinya sendiri secara nggak sadar gitu. Karena ya ibaratnya ya udah orang tua saya aja udah cinta sama saya, masa saya nggak cinta sama diri saya sendiri gitu. Itu tuh kayak ya kadang karena gini ya ibu-ibu, karena mungkin ya waktu zaman milenial, ibu kita kan milenial ya rata-rata orang tuanya orang tua TKR itu generasi milenial. Jadi emang kan rata-rata kan dulu itu kan anak hebat itu terukur hal-hal akademisi saja gitu kan, hal-hal akademis gitu ya, maksudnya hal-hal seputar membaca, menulis, berhitung. Itu mungkin masih ada ya sebagian orang tua berpikir seperti itu, tapi sebenarnya ada yang lebih penting juga gitu. Apa ya tadi anak merasa dia itu dicintai sama orang tuanya, merasa dia tuh bisa mencintai dirinya sendiri. Kalau dia udah bisa cinta dirinya sendiri gitu, dia juga bakal apa ya? Kan kita kalau apa ya? Kalau anak usia dini itu kan sebenarnya fokusnya itu kan goalsnya kalau dalam akidah itu kan bagaimana dia cinta sama Allah. Nah gini, kalau kita mau menanamkan ya, ibaratnya menanamkan mindset ke otak anak, oke, kamu harus cinta nih sama Allah. Itu tuh nggak cuma dengan lisan, ayo cinta sama Allah, nggak dengan pembiasaan hadis doang, enggak, tapi dengan perilaku kita gitu, perilaku kita mencintai anak yang sewajarnya, tidak berlebihan melayani, tidak berlebihan mengabaikan. Kita tuh ada di tengah-tengah ibu-ibu. Jangan sampai terlalu berlebihan melayani, karena nanti anak jadi manja, jadi apa ya, home serve apa ya istilahnya, pokoknya jadi anak tuh jadi gitu deh pokoknya, kan serba semua dilayani, apa-apa dilayani, itu nggak bagus juga, karena nanti anak jadi kalau udah dewasa saat dia dituntut untuk benar-benar bisa mandiri, dia nggak mandiri karena dari dia kecil dia itu selalu serba dilayani, ada masalah orang tuanya yang nge-backup, ada masalah sedikit orang tuanya yang selesaikan kayak gitu. Terlalu terlalu melayani nggak bagus, terlalu mengabaikan juga nggak bagus kan gitu. Maksudnya terlalu mengabaikan, misalkan ya udah cuek banget gitu sama anak, itu juga nggak bagus gitu. Ya jadi kita pertengahan aja gitu, melayani sewajarnya, memberi ketegasan sewajarnya gitu. Jadi kita bisa tegas tapi kita tetap bisa cinta sama anak. Jadi jangan terlalu tegas, jangan terlalu cinta sama anak gitu. Sewajarnya aja gitu. Kayak gitu. Nah, maaf ada iklan suara. Ya gitu. Nah, terus ya tadi kesimpulannya
kesimpulan dari Parentakas kali ini adalah, nama ibu jangan lupa. Astagfirullah, bentar. Jadi kesimpulannya itu, agar anak berperilaku positif itu kita bisa tanamkan secara tidak langsung melalui special playtime yang tadi saya sebut. Kita ringkas sekilas ya. Jadi special playtime itu harus kita perjuangkan, kita biasakan, kita rutinkan, nggak harus ada kurikulumnya, tapi hanya 5-15 menit per hari. Ibu dengan kakak, ibu dengan adik, masing-masing beda waktunya ya, nggak bareng-bareng. Ini kan judulnya special playtime. Bentar. Ya, jadi bisa, insya Allah bisa. Kita semangat, kita harus punya mindset. Kita berdoa dulu, ya Allah mudahkanlah. Ini kita berdoa dulu ya Allah mudahkanlah hamba untuk bisa bermain secara khusus dengan anak-anak hamba gitu. Berdoa ya, berdoa, ibu-ibu berdoa, jangan lupa berdoa, itu kunci. Karena kalau kita nggak berdoa ya udah gitu, kita nanti terlalu mengandalkan diri sendiri, nanti kita mudah kecewa deh. Yaitu ya berdoa supaya kita bisa membuat special playtime ini sama anak. Nah, 5-15 menit itu cuma sebentar gitu, tapi ya kalau konsisten insya Allah ada efeknya, ada efek positifnya pasti deh. Yaitu terus mulai dari hal yang disukai anak, kecuali gadget ya, barang yang bisa disentuh apapun itu, satu figur orang tua dalam satu waktu ya. Ya special time bukan hadiah buat anak, tapi rutinitas yang perlu diperjuangkan. Kayak rutinitas ini loh ibu-ibu, kayak rutinitas makan, minum, itu kan kebutuhan fisik ya. Special playtime ini kebutuhan emosi dia ibu-ibu. Jadi kita tuh perlu concern ya, kalau sekarang itu kita udah harus melek sih sama mental anak, emosi anak gitu, karena kita tuh nggak tahu ya ibu-ibu, kita tuh nanti anak kita tuh ada di ada di zaman apa gitu. Jadi tapi yang pasti kebutuhan keimanan mereka, kebutuhan emosional mereka, kebutuhan mental mereka itu perlu kita concern gitu. Ya itu dengan special playtime insya Allah bisa nge-cover anak usia dini gitu. Hal yang harus dilakukan saat playtime yang tadi, hanya jelaskan perbuatan anak saat bermain, apresiasi perkembangan kemampuan anak secara spesifik, terus ikuti perbuatan baik anak. Yang perlu dihindari tadi, jangan mengkritik, jangan ucapkan tidak, jangan berhenti atau sudah cukup. Hindari banyak perintah dan banyak bertanya. Nah gitu, alhamdulillah. Jadi parenting kelas kali ini insya Allah semoga kuncinya apa? Membuat PR untuk kita ibu-ibu. Jadi PR-nya bukan untuk anak, tapi untuk kita. Gimana caranya kita bikin special playtime sama anak? Insya Allah bisa. Anak sebanyak apapun bisa. Kita sesibuk apapun, insya Allah kayaknya rata-rata di sini ibu-ibu rumah tangga gitu ya, insya Allah bisa. 24 jam itu berapa ribu menit ya? Ini cuma 5-15 menit. Insya Allah bisa. Apapun di rumah, mau di rumah boleh atau mau di luar boleh, tapi kayaknya lebih mudah di rumah dulu karena kan ini membangun kebiasaan ya gitu. Special playtime bersama anak per anak tiap anak gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya 2 berarti kalau mau 5 menit berarti kan 10 menit per hari. Kalau anaknya 1 mau 5 menit per hari. Tapi kalau mau 15 menit berarti kan kalau anaknya 2 30 menit per hari. Insya Allah itu kita tuh gini. Saya tuh dari guru saya ya, jadi emang anak usia dini tuh ya, kita ngedidik anak usia dini tuh emang nggak kelihatannya tuh sekarang, nggak kelihatan, nanti kelihatannya. Karena yang yang sedang kita didik itu ibaratnya akarnya gitu loh. Kalau di pohon itu akarnya, kan emang akar itu di bawah ya, nggak kelihatan. Tapi kalau kita terus siram sama air, sama cinta gitu, maksudnya cinta di sini ya, siram sama cinta, itu akar tuh makin hari makin panjang, makin kokoh, makin kuat, sehingga batangnya nanti tumbuh mau ada angin, mau ada topan, mau ada badai gitu. Kalau misalkan akarnya kuat, insya Allah pohonnya nggak akan mudah tumbang. Tapi kalau akarnya nggak kuat ya gitu,
bakal ada angin dikit jatuh. Itu perumpamaan kita ngedidik anak usia dini. Makanya jangan skeptis sama bermain sama anak. Jangan mindsetnya tuh, oke, anak aku nih harus bisa baca dulu. Jangan dulu fokus ke kognitifnya dulu deh, karena waktu anak usia dini itu waktu-waktunya kita menyuburkan cintanya mereka sama keimanan mereka. Itu tuh modal banget. Kita nggak usah baca-baca ini deh, kita nggak usah baca berita atau apa, tapi kita lihat deh sekitar kita, coba anak-anak remaja zaman sekarang gimana. Anak-anak remaja zaman sekarang gimana? Makin sedikit kan anak-anak remaja yang ibaratnya on track gitu kan, baik-baik aja. Tapi eh kayak ini ya, misalkan ini contoh, kenapa sih rata-rata ya anak-anak remaja laki-laki yang suka tawuran, anak-anak remaja laki-laki yang suka ngerokok kayak gitu-gitu, coba cek waktu anak usia dininya gimana. Karena rata-rata nih zaman dulu anak laki-laki kan identik emang nggak bisa diem ya, dan itu tuh emang anak laki-laki tuh emang identik yang suka dimarahin gitu. Nah itu karena apa? Karena kalau yang saya amati ya, terus baca-baca juga ada penjelasannya, ya itu karena kurang cinta waktu anak usia dininya, karena dia nggak ngerasa dicintai sama orang tuanya gitu, dimarahin terus gitu, main air dikit dimarahin, numpahin air dikit dimarahin gitu, atau main bola berisik dikit dimarahin, semua dimarahin, padahal itu semuanya normal kan, main kayak gitu, main bola, main air itu normal, tapi dikit-dikit dimarahin, apa-apa dimarahin. Jadi terus juga ada kan mindset stigma anak laki-laki tidak boleh nangis, sampai ada liriknya tuh. Itu kan stigma, laki-laki tidak boleh mengutarakan emosinya. Ya udah, jadi kan kependam, remaja duar. Remaja langsung rebel, karena karena remaja itu kan usia dimana dia udah balik, dia udah bisa ibaratnya mulai bebas nih dari orang tua gitu, udah kan biasanya SMA itu pulang sore gitu kan, orang tuh mau kabur pelajaran juga orang tua nggak tahu kayak gitu-gitu kan, itu udah mulai tumbuh tuh sikap itu. Jadi ibaratnya emosi-emosi yang terpendam saat anak usia dini, dia dia keluarkan, dia salurkan secara tidak sadar saat saat dia berbuat nakal di usia remaja. Jadi kalau kita mendidik sekarang itu, nanti salah atau benarnya kita lihatnya nanti saat anak kita remaja. Kalau anak kita maksudnya nakal-nakal dikit ya gak apa-apa, tapi kalau nakal-nakalnya fatal gitu ya, yang menurut kita nggak bisa diterima sama nilai-nilai kita, sama norma-norma kita, yang harus salahin jangan anaknya ibu-ibu, tapi yang harus salahin adalah kita harus banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi ya gitu, emang mendidik anak itu dari anak kita lahir, bahkan sebelum lahir ya, kan waktu kita berhubungan intim pun kan ada doanya ya. Itu kita tuh mendidik anak, membersamai anak itu nggak lepas dari berdoa gitu. Jadi ya itu, pokoknya emang kan kita dalam perjalanannya kan pasti emang ada aja lah salahnya gitu, tapi nggak apa-apa gitu, kita justru harus merasa salah gitu, karena kan kita nggak sempurna ya ibu-ibu. Jadi kalau misalkan saat kita ada salahnya gitu, kelepasan marahin anak gitu, ya udah kita bertaubat aja gitu. Jadi tapi ya jangan terus-terusan gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya kita terus-terusan marah, tapi untuk sebagian ibu ya ada yang kayak gitu terus-terusan marah gitu. Nah itu tuh ya itu kembali lagi kita berdoa, semoga kita tuh dikasih hidayah oleh Allah untuk untuk terus merasa salah saat kita memang salah gitu. Begitu. Jadi kemana-mana nih, ya udah, alhamdulillah. Jadi ya dari tadi mau tutup tapi nggak tutup, maaf ibu-ibu. Ya alhamdulillah parenting kasar ini sudah selesai. Jazakumullah khairan, barakallahu fikun. Ya semoga bermanfaat, semoga ya ini sebenarnya take notes-nya ya, intinya ya gitu. Saya tuh pengennya kita tuh bisa main sama anak, itu aja sih, karena itu tuh kebutuhan. Ini ya harus di mindset nih kita, masukin otak kita nih, main sama dengan kebutuhan anak, main sama dengan kebutuhan anak gitu. Jadi special playtime, waktu spesial bermain sama anak itu adalah kebutuhan mereka yang perlu kita penuhi ya. Sama
halnya kayak kebutuhan dia saat makan, minum, tidur. Main pun itu derajatnya sama ya. Jadi jangan main tuh jangan apa ya? Jangan dicuekin gitu. Jadi buatlah, ini PR lagi, saya ulangi berkali-kali, PR untuk ibu-ibu, buatlah special playtime bersama anak. Mulai dari setelah selesai mendengar parenting class ini. Ya, itu special playtime hanya 5-15 menit per hari per anak. Oke? Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kalau materinya insya Allah nanti di-share PDF-nya ya. Kalau ininya yang live-nya insya Allah di-save di Instagram. Kalau PDF-nya nanti di-share di grup insya Allah. Terima kasih.